Nah, lah kok sama gitu kan? Sama. Ya, Ya sikat aja nggak sih? apa pemuda tersesat yang cinta solawat gitu kan, nggak tahu kan? Kuring dagang karung ke Cikarang, lamun karung kuring kurang, tarang kuring kerang kerung. Wah, nggak bisa saya sih Nggak kayaknya. bisa beda. Lanjut Soalnya skip. agak ribet Di aja. Soraya. Nah, tadi kan katanya jomblo nih, kenapa kagak minta jodohin sama ibu-ibu yang di Soraya itu? Yang Bisa di- baik nih Mang Haji. Wabih fanzur ilaina. Ngaji Mang Haji ya. Ngaji Mang Haji. Subscribe. Jangan lupa nonton ya. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi podcast yang kedua kali di channel Ngaji Mengaji ya. Harap dimaklum ya, maksudnya kita masih rada kaku kemarin dan mungkin kedua kali juga masih kaku. Dan mungkin kalau udah ke 1714 mungkin udah gak kaku. Ya. Ingetin ke 1714 ya. Oke, kita sekarang kedatangan tamu yaitu Mas Fakhri ya. Mas Fakhri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Fakhri ini ceritakan dong biodatanya. Asal dari mana? Ya saya berasal dari Kota Tegal, Tegal. Ngapak ya? Kabupaten Tegal. Ya ngapa kalau di sini warteg lah, warga Tegal. Eh, Aman. jadi masih jomblo apa gimana? Mas Fakhri? Ya kebetulan masih sendiri. Masih sendiri. Wah, Alon. boleh nih teman-teman nih ya. Yang cewek-cewek nih, bila minat langsung aja hubungi nomor 2. Jago hadroh ya kan, Iya, pecinta iya. solawat ya kan? Insya Allah dapat syafaat nanti, Amin. amin. Ya Rabbal alamin. Di Mas Fakhri ini maksudnya kita ceritakan lah maksudnya masa lalunya dari mana aslinya Tegal, kenapa bisa ke Tangerang gitu. Jadi itu saya awal-awal ke Tangerang itu sebenarnya ingin kerja. Kerja. Iya, pengen kerja, merantau lah intinya, kan mencari nafkah lah. Nah, kebetulan ketemulah teman saya yang di pabrik itu suka sholawat juga, Mas. Dia suka sholawat, Iya. dia menunjukin ke saya, oh ini di sini di Cikoneng ada nih sholawat. Nah, yang seperti apa? Saya bilang, "Oh, ini yang hadroh, maksudnya hadroh berjenanya. Kamu bisa nggak?" Buset. Insya Allah deh, saya bilang gitu, bisa. Kayak ngeremen gitu ya awalnya ya. Bisa gitu ya kalau cuma sholatullah salamullah ya kan. Bisa. Udah, Sholatullah gitu. ya, saya diajakin lah saya kan tinggalnya di Cibodas nih, Taman Cibodas. Ya, tamci. Ya, Tamci. Diajakin teman saya ke Cikoneng. Ketemulah Ustaz Nandir. Ustaz Najir. Ya, Ustaz Nandir. Ya, perkenalan dulu lah sono. Nah, itu barulah saya megang alat dulu kan, Alat apa nih? kerimping hadroh itu. Oh, hadroh. Hadrohnya saya coba dulu. Lah, kok ini sama? Nah, lah kok sama gitu kan. Sama. Ya. Ya sikat aja nggak sih? Ya. Ya Maksudnya gini nih, jadi gua langsung dari Tegal langsung ke Tangerang, tiba-tiba kan maksudnya di sini kan tadi ceritanya kan langsung cinta selawat nih, maksudnya masa kelamnya dulu kenapa bisa mencintai selawat gitu kan. Dulu itu backgroundnya apa, apakah santri, apakah orang begajulan, apakah apa tadi orang apa pemuda tersesat yang Pemuda cinta tersesat. selawat gitu kan, nggak tahu Jadi begini ya teman-teman. ya. Dari awal itu dari kecil itu saya sebenarnya sudah suka ngaji. Oh, suka Ngaji. hobi lah. Hobi udah suka ngaji. Cuman lambat tahun orang namanya lulus sekolah itu kan Pergaulan ya kan. pergaulan. Apalagi kita merantau di Cikarang itu selama 6 tahun. Sekarang ada tuh nih, sebelum dilanjut mohon maaf, bisa nggak pengen bikin challenge saya nih ke Adi ya, coba di ngomong kuring dagang karung ke Cikarang, lamun karung kuring kurang, tarang kuring kerang kerung. Wah, nggak bisa saya sih Nggak kayaknya. bisa beda. Lanjut Soalnya skip agak ribet. skip. Iya. Ya. Karena pergaulan di Cikarang itu kan kayak
Masya Allah lah, tergantung kita teman. pergaulan kota lah, Ya. dari kampung ibaratnya Tegal ya kan, Mm-mm. terus ke kota, wah ya. Ya itu Terus? ya namanya ya maaf nih teman-teman, kalau yang orang-orang yang merantau terus temennya itu ya yang toksik atau nggak sholat itu, Toksik ya. ya jangan, yang nggak sholat itu ya jangan terpengaruh lah. Hmm. Usahakan tetap ada satu jalan buat teman-teman semua itu untuk kembali kepada Allah. Iya, Ya, saya sempat tersesat itu di situ. Sempat tersesat saya itu, ya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, itu tersesat sehingga saya merasa kok hidup kok gini-gini doang. Ada gini yang aja, hampa ya? hampa. Kayak orang itu kayak cuma hidup doang, nggak ada manfaatnya itu. paham. Nah itu lewatlah beranda di Facebook saya itu Habib Soleh. Iya, Soleh. iya Habib Soleh. Tanggul. Soleh Alatos, betul. Oh, salah. Betul, di teras saya mulailah cari-cari videonya. Dia itu ceramah tentang orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nanti mati mau jadi apa gitu. Jadi mayat. Nah itu saya langsung sedih, langsung ya Allah, ini kalau saya mati neraka selamanya itu gimana. Kan ada lagunya dari Sulaiman, ya kan? Gimana itu? Orang kaya mati, orang miskin mati, gitu kan? Saya mati Mau pakai mati, mau udah gitu. itu. Jadi tadi itu di Facebook ketemu di beranda itu ada ceramah salah satu habaib namanya Habib Soleh. Habib Soleh mana Alatos? Habib Soleh Alatos dari Tuban. Oh dari Tegal. Terus ceramahnya berisikan tentang Menceritakan tentang kematian. kematian. Ya, terus berbakti pada orang tua. Nah itu orang kalau mau selamat itu cuma dua. Satu itu berbakti kepada orang tua, yang satu itu taat kepada Allah. Kalau saya berbakti kepada orang tua, tetapi saya nggak taat kepada Allah, ini sama aja nih, saya bohong. Ini sama aja saya menggali neraka saya sendiri. Itulah saya sadar. Ya akhirnya saya mulai kembalilah ke jalan yang ya Sedikit lurus, lah, sedikit-sedikit mencoba-coba lah. ya. Mencoba-coba itu sholat aja masih ngumpet-ngumpet sama teman. Nah, maksudnya dari situ sukalah terhadap selawat gitu. Jadi intinya pemuda yang tersesat Iya. dan akhirnya mencintai Sholawat. selawat. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Waalaikumsalam. Nah, tadi kan berarti kan dari sosial media. Jadi emang semua sosial media itu tidak semuanya buruk ya kan. Iya. Contohnya tadi Mas Fahri ya kan, yang tadinya begajulan, pemuda tersesat lah. Contohnya lah yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji gitu kan ya. Terus tiba-tiba buka Facebook, tiba-tiba ada ceramah daripada Habib Soleh Tegal, Habib Soleh Alatos Tegal. Tiba-tiba mendengar ceramahnya secara tidak sengaja kan, wah tentang kematian, harus berbakti pada orang tua gitu kan. Kita berbakti kepada orang tua tapi tidak sholat sama aja menggali neraka kita sendiri gitu kan. Nah di salah satu sisi sebenarnya orang tua kita itu ada tiga, Mas Fahri. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita dan merawat kita, itulah orang tua kita. Dan kedua orang tua yang menikahkan kita. Dan yang ketiga orang tua yang mengajari kita belajar kepada agama lah, contohnya Ustadz guru ngaji. Nah itu orang tua kita, dan mudah-mudahan kita selalu ta'zim dan juga menghormati kepada orang tua kita yang tiga itu. Amin. Amin. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi kan Mas Fahri dari Tegal, ya kan merantau ke Cikarang dulu kan. Tiba-tiba pergaulannya nggak beres lah bahasanya ya kan. Terus tiba-tiba membuka sosial media ya. Jadi ada manfaatnya juga nih, Iya. alhamdulillah sosial media Facebook dan mendengar ceramah dan memutuskan akhirnya sedikit-sedikit merubah perilaku yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, tiba-tiba kan terus merantau ke Tangerang kan, intinya nyari Rezeki. ya pekerjaan lah ya. Terus bertemulah dengan teman tuh yang pecinta sholawat juga ya kan. Terus habis bertemu dengan ini ada informasi bahwasannya di Cikoneng tuh ada tuh ibaratnya grup hadroh gitu kan ya kan, grup pecinta sholawat intinya ya. Bertemulah dengan Ustadz
dan bergabung pada grup Zikro ya. Terus sekarang kegiatannya apa aja nih? Jadi dari malam Senin itu saya sekarang latihan bersama ibu-ibu di Soraya. Ibu. Ya, malam Selasanya rutinan di Soraya. Nah, tadi kan katanya jomblo nih, kenapa kagak minta jodohin sama ibu-ibu yang di Soraya itu? Yang Bisa ini? baik nih Mang Haji. Aduh, nggak tahu ini mah. Aduh. Masalah jodoh mati rezeki itu kan urusannya Gusti Allah. Iya, Dan betul. sudah tertulis di Lauh Mahfuz sana. Nah, gitu kan, jodoh nggak bakal kemana ya kan? Tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapet jodoh. Rezeki nggak kemana, tapi kan nggak kemana-kemana. Iya. Nggak ada rezeki. Tapi ada yang ngepet di rumah aja. Boleh. Iya, jagain diri ya kan. Nah, jagain diri juga beresiko. Kalau mati ya udah Nah, jadi udah. itu kan bahaya. Jadi intinya manusia itu kasih dan ikhtiar. Nah, betul. Setelahnya serahkan kepada Allah SWT. Iya. Jadi Tadi kegiatannya sampai mana tadi? hari Selasa itu di rutinan di Soraya. Kalau malam Rabu saya ngaji sendiri biasanya. Ngaji sendiri ya. Kalau malam Kamis saya free biasanya. Wih. Free tapi tetap ngaji lah, ngaji. Tapi bekerja juga kan? Iya. Oh, iya. Malam-malam ngaji, pagi kerja. Nah, nih Jadi luar itu biasa. Ya. imbang lah itu intinya. Luar biasa. Jangan Alhamdulillah. cepat Nah, main terus. Alhamdulillah. Jangan main terus. Jadi di sisi waktu ya kan, maksudnya masih sibuk bekerja pun gitu kan, Mas Fahri ini masih menyempatkan untuk mengaji dan juga maksudnya ikut sholawat lah ya, bersolawat lah, rajin bersolawat. Dan juga ini harus kita contoh juga kepribadian dari Mas Fahri, yaitu cita dia pemuda tersesat menjadi pemuda yang cinta sholawat. Amin, amin, amin. Ya, dia ada pertanyaan nanti. Oh iya Mas nih. Kalau tiap malam Jumat, malam Sabtu sama malam Minggu tuh apa aja tuh Mas? Kegiatannya gitu. Kalau malam Jumat itu memang waktu yang sangat baik ya untuk kita berdoa ya. Jadi ya kalau habis maghrib kita itu baca Yasin, lanjut rotib, habis sisa sholat. Setelah sholat bolehlah kita baca maulid gitu di rumah. Emang Biasanya yang sering dibaca itu roti apa tuh Mas? Kalau saya rotibul atos, Oh, rotibul atos. atos. atau kalau marabanya apa nih kitab perawinya nih? Kalau kita perawinya Adi Ulami ini. Ada Adi Ulami. Ya, coba dong baca sedikit dong, baca Ada Ulami. Saya tes dulu tes. Yang saya seneng itu apa, pas Ma'lul Qiyam itu pas marhaba ya marhaba ya nurul aini marhaban jannal khusaini. Marhaban. Baca dong sedikit aja untuk Yang mana nih? teman-teman. Yang pasal apa yang mana nih? Yang ini aja, yang apa, Ma'lul Qiyamnya gitu aja. Dari mana nih? Dari Ya Nabi aja. kalau yang sering saya mendengar itu dari guru-guru saya, dari guru soleh lah, itu langgamnya seperti ini. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang biasa dipakai oleh Al Habib Umar bin Hafiz ya. Ya, Atau intinya majelis Rasulullah yang sering pakai itu. Ya kalau Al Ulami sih saya juga sangat menyukainya gitu kan. Ini pas nada tinggi itu kan. Wa bika rahmanul ashar wa ilahul
فاجمع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واكفنا بكل متنا واكفنا كل البلايا والفائل آفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا. Alhamdulillah. Masya Allah, selalu bergetar hati ketika Iya. mendengarkan sholawat. Itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Amin. Amin. ila yaumil qiyamah. Amin. Nah, ada yang mau tanyakan tadi? Nah, untuk buat hari-hari selanjutnya apa aja tuh, Mas? Kalau hari Sabtu itu saya ini Mas berlatih bersama anak-anak Masjid At-Taqwa. Ya, masih dalam belajar lah. DKM-nya Masih siapa belajar, DKM-nya? Yang berapa ya? Saya Nggak tahu ya. belum tahu nih. Itu DKM orang ganteng loh. Oh, iya. Ini, kalau ini DKM nih. Ustadznya nih. Aduh, mohon maaf nih Enggak, saya nggak tahu nih. Ketua pemudanya siapa tuh? Nggak tahu juga. Ini tahu kalau ketua umumnya tuh Adi, ya, Adi Ojan. Kurang ajar ya. DKM yang nggak tahu, Bodo Permata tahu kurang ajar. Iya. Ya kan dari DKM kan jauh kan sejarahnya itu kan nggak tahu saya Ini juga. deket nih. Iya. Ya. Sekarang baru tahu Nah, DKM. kenalin ya. DKM Masjid At-Taqwa nih. Gue nggak tahu kocak deh. Ah, Ya, zaman mentang-mentang masih muda Iya, nih ya tuh. kan. cuma saya tuh punya misi itu cuma menyebarkan sholawat lah ini. Nah, ya kan. Jadi itu Kata Ujang Bustomi apa? Apa tuh? Selawat ya. yang Setan belek, setan Sorry. setan kupret gitu kan. sholawat. Hmm. Tapi memang yang penting itu misinya itu menyebarkan sholawat. Kalau saya punya ilmu ya harus dimanfaatkan ilmunya lah. Iya. Soalnya orang yang punya ilmu dan dia tidak dimanfaatkan, tidak menularkan ke orang itu akan dilaknat oleh Allah. Kan bahaya kan. Nah itu saya ya punya sedikit-sedikit ya disebarluaskan lah. Nah, sekarang kan maksudnya kan bulan kelahiran Nabi ini ya kan, Rabiul Awal ya kan. Barang siapa yang tidak bergembira gitu kan akan kelahiran Nabi, maka hidupnya tidak akan digembirakan lah ibaratnya. Maka tidak akan menemui kegembiraan selama hidupnya. Nah, makanya kita harus bergembira akan hadirnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, dan juga untuk memupuk dan juga menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga memperbanyak sholawat dan juga melakukan maksudnya kegiatan-kegiatan ataupun perilaku Kanjeng Nabi besar Muhammad, dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin Amin. ya rabbal alamin. Karena orang sholawat itu 1 kali salawat 10 kebaikan, 10 kali salawat kalikan saja, 1000 kali salawat bertambah, makin banyak. Jika salawat itu bisa juga itu menyelamatkan orang tua kita yang sudah meninggal, maka akan ditanya, ini fulan siapa ini yang bersalawat? Fulan bin fulan bin fulan bin fulan.
Jadi orang tuanya akan keangkat, oh ini anaknya si fulan, anaknya si fulan ini. Jadi tidak ada ruginya orang itu berselawat, malah akan bertambah rezekinya, punya manfaat, dan hatinya selalu gembira, insya Allah. Amin. Kita akan menemui sumpek ataupun apapun, pasti akan bahagia. Walaupun gembira. jomblo juga berbahagia. Bahagia tetap, insya Allah. Ya, insya Allah. Padahal sebelah kita juga jomblo ini. Ya salah. Tapi kita karena sering berselawat, jadi kan hati tetap tenang, tetap tentram. Gitu. Makanya nih setiap malam Sabtu hadir, Iya. kita latihan hadroh bareng dan juga kita bersolawat bareng, maka hati kita akan tentram dan juga damai. Kan gitu kan ada ala bizikrillah tatmainul qulub gitu kan. Siapa yang sering berzikir mengingat Allah gitu kan, maka hatinya akan tenang dan juga tentram. Berzikir bukan hanya ibaratnya la ilaha illallah, bukan hanya Allah Akbar kan. Selawat juga ada Allah gitu, tulisan Allah sallallahu ala Muhammad gitu kan. Jadi kan zikir itu kan ibadah emang sebaik-baiknya zikir kan afdhalul zikri fa'alam annahu qauluhu la ilaha illallah. Tapi kan zikir itu yang penting ada menyebut nama Allah aja, itu udah termasuk zikir gitu. Makanya ayo kita ibadah sholawat berzikir agar hati kita tenang dan juga tentram. Man sholla alaihi wahidatan wa sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Insyaallah. Ya salam. Nah itu baca tuh, Pak emang kalau berbicara tentang pahala Sholawat sholawat ya kan memang luar biasa. luar biasa, besar banget pahalanya. Ya. Mana habani karena mai fil jannah. Wah, Siapa wong kang senang Kanjeng Nabi besok bareng anak ing swarga. Jadi Allah. barang siapa yang menyukai Kanjeng Nabi berarti besok itu akan bersama Kanjeng Nabi di Masya swarga. Allah, amin. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu kita harus bergembira. Iya. Betul. Tanpa Kanjeng Nabi ya kita tidak kenal Allah. Betul, betul. Makanya kita ini maksudnya sebenarnya sih ya dalam perayaan PHBI ataupun Maulid Nabi ini kadang antusiasnya kurang dibandingkan dengan santunan anak yatim dan yatim piatu. Padahal yang memerintahkan, yang menyuruh, yang mencontohkan adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nih, Nah, ini untuk merayakan kelahiran beliau, ini kadang antusiasmenya kurang. Nah, aneh. Makanya mulai sekarang, ayo ketika ada PHBI, mau itu Maulid, mau itu Isra, mari kita antusiasnya harus ditingkatkan. Karena apa? Karena kalau tidak ada Nabi, ya kan, nggak bakal ada tuh yang namanya santunan yatim. Ya, nggak bakal ada tuh yang namanya sholat 5 waktu, gitu kan. Makanya ubah pikiran kita, maksudnya antusiasme kita untuk merayakan peringatan hari besar Maulid maupun Rajab itu harus sama, minimal sama dengan santunan anak yatim. Itu jangan jomplang banget gitu. Makanya kita panitia, kadang-kadang panitia PHBI agak kewalahan ketika untuk melaksanakan kegiatan hari besar Islam. Memang segala aktivitas ataupun perbuatan kebaikan yang mengenai ibadah memang banyak cobaannya, yang mudah-mudahan. Tapi kan kalau ketika cobaannya emang banyak, cobaannya memang besar kan hadiahnya surga. Kalau ibaratnya hadiah apa? Cobaannya ya cuma sedikit mah itu hadiahnya ciki, ya kan? Ya. tapi salah jalan, salah jalan. Iya kan? Makanya kalau kita di dalam keagamaan, dalam ibadah, dalam perbuatan baik itu cobaannya amat banyak dan juga besar karena hadiahnya surga. Kalau cobaannya cuman biasa-biasa aja, apalagi nggak ada cobaannya, itu mah hadiahnya ciki. Ya ciki apa tuh yang jeki itu yang hadiah 1000. Nah itu hadiahnya. Paling mentok sabun cuci. Paling mentok. Kirain apa sabun mandi. Ya, sabun cuci. Soalnya inget yang jomblo.
Oh ya, terus buat malam minggu gitu ada apa nih? Kalau malam minggu itu kami sudah meninggalkan malam minggu ya para pemuda ya. Wih, Jadi keren amat. kalau kami itu lebih suka malam minggu itu sholawat. Yang penting itu istiqomahnya. Istiqomah itu paling tinggi dari apapun. Itu paling sulit itu istiqomah. Istiqomah itu masya Allah lah intinya. Istiqomah itu paling sulit. Makanya kan ada doanya untuk beristiqomah itu kan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa li ibadillahi ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kayaknya kalau di akhir sujud tuh kadang saya suka baca itu atau apa gitu pas ke doa lah, baca gitu. Begitu di ya. Lagi nih. Boleh untuk terakhir kali kita sholawat bareng nih. Sholawat apa nih? Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Sholawat yang gampang-gampang aja lah. Kaping kulo asih enggak? Jangan. Ya Noksiti enggak? Tibil kulub ya. Ya, tiba kalau masuk gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton terus video kita, dukung terus channel kita. Mohon maaf apabila masih kaku dan obrolannya masih Kurang seru. kurang seru lah, karena kita masih dalam tahap pembelajaran dan insya Allah kita akan terus belajar, karena belajar itu kewajiban setiap muslim. Utlubul ilma faridatun ala kullil muslimin. Dan juga kita akan terus belajar hingga akhir hayat kita, karena apa? Ada perkataan Syekh Hasan Al-Basri, yaitu la yazallu maru alima matolabal ilmi fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Seseorang disebut pintar itu selagi ia masih mau belajar, tapi ketika ia sudah merasa pintar, kalau kata bahasa Cikonengnya merasa pang aingna lah, aing tadaik apa ngaji deui aing geus pintar. Nah, maka pada saat itu pula ia disebut seseorang yang bodoh. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.